Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Shalom para pemirsa yang kami kasihi, kami menyambut Anda dimanapun Anda berada dalam episode terbaru dari program studi harian Semua Kitab Suci. Dalam program ini kami akan menayangkan sebuah studi tentang semua kitab di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu setiap hari, dari hari Senin hingga Jumat. Jika ini perdana, Anda menyaksikan program ini, kita sudah sampai pada kitab Kejadian, yaitu pasalnya yang ke-6 ayat 13. Jika Anda ingin menyaksikan episode-episode sebelumnya, Anda bisa kunjungi website semuakitabsuci.com. Anda juga bisa mengirimkan email ke info@semuakitabsuci.com. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan dan permintaan melalui SMS ke nomor yang akan muncul selama rehat. Izinkan saya menyambut seorang hamba Tuhan, tamu kehormatan yang sudah ada di studio, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Terima Saudara kasih, Yosef. Saudara Ayat. Saya juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita sudah mulai mempelajari pasal 6. Anda berkata bahwa pasal itu adalah pasal penting dan menentukan, karena pasal itu membicarakan tentang sebuah penghukuman global yang mengakhiri dunia purba, yang dilanda oleh air bah dan binasa. Sekarang kita sudah sampai di ayat 13, kita akan baca beberapa ayat, lalu saya akan bertanya. Silakan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan seisi bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dalam. Beginilah harus kau buat. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya. Dan tingginya 50 hasta. Buatlah atap pada bahtera itu. Kemudian haruslah kau selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada bagian lambungnya. Dan buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebelum ia memerintahkan Nuh membangun bahtera, Allah ingin mengatakan alasan-alasannya untuk membinasakan dunia. Allah mengatakan, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan mereka. Tolong jelaskan kejahatan yang menyebar di bumi yang membuka jalan penghukuman air bah. Kita melihat di bagian terakhir dari pasal ini bahwa kata segala diulang 2 kali. Saat ia berkata dalam ayat 5 ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu melakukan kejahatan semata-mata. Dan di sini di ayat 12-13, segala makhluk. Jadi setiap orang, setiap hari, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Allah memutuskan untuk membinasakan semua manusia. Mengapa? Karena kesalahan yang mereka tegakkan di sini adalah bahwa bumi dipenuhi dengan kekerasan. Saya pikir ketika kita baca Kejadian 4, tak lama sudah manusia dilempar keluar dari Taman Eden, kita lihat bahwa Kain melakukan ini pada Habel, adiknya. Ia murka padanya dan membunuhnya. Dalam pasal yang sama, muncul Lamek, yang lebih kejam daripada Kain, dan berkata jika Kain harus dibalaskan, 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Seakan-akan ia membanggakan kejahatan. Orang ini angkuh. Allah melihat kekerasan yang memenuhi bumi. Jadi ia memutuskan untuk membinasakan semua manusia karena kejahatan mereka sudah melanggar semua garis batas. Setelah surga mengeluarkan penghakiman atas bumi, ayat 14 memberitahu kita apa niat Allah. Allah berkata pada Nuh, Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Lalu ia berbicara tentang ukuran-ukuran bahtera dan bahan-bahannya. Engkau harus membuat. Pertama-tama Tuhan berkata, engkau harus membuat. Apa yang Anda lihat di sini? Allah bermaksud
menjatuhkan hukuman. Tetapi Allah punya sebuah cara untuk bisa selamat dari hukuman tersebut. Faktanya, jika kita mengaitkan perkataan ini dengan apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 1, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, tapi bukan dengan apa yang kamu pikir emas atau perak, semua itu tidak bisa jadi tebusan. Melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercela. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan akan datangkan air bah, namun ia sudah menyiapkan sesuatu untuk menyelamatkannya, yaitu bahtera. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera demi menyelamatkan keluarganya. Saat kita sampai di pasal 8, kita akan menemukan bahwa Nuh membangun sesuatu yang lain. Ia membangun mezbah. Seolah-olah Nuh membangun bahtera untuk keselamatan. Lalu membangun mezbah untuk penyembahan seperti yang akan kita lihat di pasal 8. Idenya adalah Allah dalam keadilannya harus menghakimi. Tapi ia juga punya belas kasihan. benar, Belas kasihan tak menarik keadilan. Jadi ia menjatuhkan penghukuman tapi mempersiapkan cara menyelamatkan. untuk menyelamatkan. Benar. Sifat Allah menjadi lengkap, keadilan dan belas kasihan. Di mana lagi hal ini muncul di bagian-bagian dalam Alkitab? Keadilan dan belas kasihan tampak bersama-sama. Ini benar-benar dilema karena banyak orang sungguh tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Namun puji Tuhan atas kitab suci, kitabnya Allah. Di sana kita akan temukan solusinya dan itu tampak dalam Kristus. Merupakan sosok yang digambarkan oleh bahtera ini, artinya bahtera ini memberikan kita gambaran tentang Benar. Kristus. Kristus yang baginya segala kemuliaan ketika ia disalibkan. Ini bukan karena orang banyak berkelompok musuhi dia, tapi ia datang secara khusus memang untuk disalibkan. Mengapa kayu salib? Karena di kayu saliblah kasih yang teguh dan kesetiaan telah berjumpa. Benar. Keadilan dan damai sejahtera. Bercium-ciuman. Benar sekali. Artinya Allah ingin menyelamatkan. Tapi bagaimana dengan kebenaran ini? Apa yang bisa dilakukan? Upah dosa adalah maut. Apa yang akan ia lakukan dengan perkataannya? Pada faktanya ada pengganti yang mati menggantikanku. Apakah Allah menerima seorang pengganti? Ya, dan kita dapat melihat hal ini dalam Kejadian 3. Dan lebih jelas lagi dalam Kejadian 22, ketika Allah berbicara pada Abraham untuk mempersembahkan domba itu sebagai ganti putramu Ishak. Ini adalah perkara besar bahwa Kristus mempersembahkan dirinya untuk gantikanku. Saat nyanyi, kau yang mati, gantikan dan pikul dukaku. Maka Kristus telah mati, dan di kayu salib atribut-atribut Allah yang tadinya tampak tercerai-berai telah menyatu kembali. Belas kasih dan damai. Benar. Keadilan dan damai. Belas kasihan tidak menarik kembali datangnya hukuman Allah dan keadilannya, melainkan Benar. turun atas si penggantinya. Dan si pengganti ini di mana-mana di setiap bagian di dalam Alkitab, Kristus adalah si pengganti, korban yang besar. Banyak orang bertanya, saudara ayat, bagaimana mungkin Allah menciptakan manusia supaya ia membakarnya di neraka? Jadi apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin manusia melakukan dosa dan Allah tidak menghukum mereka? Di mana keadilan Allah dalamnya? Di mana keadilan Allah? Atau apa orang benar patut jadi seperti orang jahat? Tidakkah hakim seluruh bumi akan melakukan keadilan? Oke, kita kembali ke pasal tadi. Allah mulai berkata, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Ia berbicara tentang materi bahtera, ukuran-ukurannya, serta sekat-sekatnya. Saya ingin menunjukkan beberapa kesamaan antara berbagai dimensi, ukuran, bahan, serta pribadi Kristus. Pertama-tama, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu. Kayu artinya pohon yang dipotong. Kristus adalah sebuah pohon yang dipotong. Oh Tuhan, jangan ambil hidupku dari tengah masa Benar sekali. hidupku. Ketika ia berkata dalam Yesaya 53, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan Ya kan? Daniel 9, Kristus Itu akan benar, disingkirkan. Kristus disingkirkan. Karena itu, dialah pohon yang memiliki kehidupan dalamnya. Namun ia disingkirkan. Lalu ia berkata, kayu gofir. Kata gofir artinya adalah penebusan. Kata gofir berasal dari akar kata yang sama dengan penebusan. Kristus juga penebusan. Lalu harus kau buat berpetak-petak, sarang sangkar. Bahkan burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang bagi mereka. Dikatakan tentang Rut orang Moab bahwa ia datang untuk berlindung di bawah kepak sayap Tuhan Allah Israel. Semua ini adalah makna indah dari buatlah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Tuhan berkata tempatmu Benar. ada dalamku, jadi mari datang kepadaku. Karena mereka yang diselamatkan, relasinya disebut relasi berdiam dalam Kristus. Benar. Barang siapa berada di Dalam dalam Kristus. Kristus. Ya, Benar. Harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dalam. Pakal juga berkaitan dengan penebusan. Pakal membuat air mustahil memasuki celah-celah. Pakal akan mencegah masuknya air, tapi letak bagus. Faktanya Kristus dari satu sudut pandang
Tidak punya rupa atau semarak dalam hal penampilan Penampilannya di di mata mata manusia. manusia. Hmm. Ketika ia berada di kayu salib, itu bukan pemandangan yang indah. Namun di mata kita, ia luar biasa, keindahan dari kasih. Walau dari pakal, yang artinya ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tapi pakal memberikan keamanan. Saat Anda datang padanya, ada jaminan keamanan total dalam dia. Juga tentang bahtera dibuat 3 tingkat. Kenapa 3 tingkat? Sejumlah orang mengaitkan dengan keselamatan dalam 3 tingkatannya. Kita dulu diselamatkan, dan sekarang selamat, dan akan diselamatkan juga. Jadi ada tingkat ke-1, tingkat kedua, tingkat ketiga. Bahtera keselamatan terdiri dari 3 tingkat. Karena bahtera bicara kepada kita tentang keselamatan masa lalu yang kita sambut. Pada masa kini yang kita jalani, dan yang mendatang yang kita harapkan. Benar, benar. Pintu bahtera itu terletak di sisinya. Hal itu mengingatkan kita tentang Benar. apa? Itu mengingatkan bahwa Kristus yang layak menerima segala kemuliaan. Ditusuk dengan sebuah tombak di sisinya. Dan kalau saja itu tidak terjadi, bagaimana kita bisa berada Benar. dalam Kristus dan menemukan sebuah tempat? Pada faktanya jika bukan karena tombak dan darah serta air mengalir keluar dari sisinya, adalah mustahil bagi manusia untuk menemukan keselamatan. Jadi ketika Tuhan menampakkan diri kepada murid di Jalan Emmaus, ia menjelaskan kepada mereka Benar, hal-hal yang berkenaan tentangnya. Dan ini saya pikir termasuk tentang bahtera, benar, yang adalah gambaran Kristus. benar. Baik, kita akan segera kembali lagi untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Silakan. Saudara, ayat tentang dimensi-dimensi bahtera yang sudah Anda bacakan, dapatkah sebuah bahtera dengan dimensi-dimensi ini menampung semua jenis hewan yang ada di bumi ini? Ini penting, seputar dimensi-dimensi bahtera, Saudara Yosef. Apakah tempat ini cukup untuk menampung semua jenis makhluk yang hidup di bumi? Kita harus tahu bahwa satu hasta kira-kira 50 cm. Itu artinya panjang bahtera kira-kira 150 meter. Lebarnya 25 meter dan tingginya 15 meter. Dikatakan bahwa area di bahtera ini luas. Area ini sama dengan 1000 gerbong kereta yang digunakan untuk pengiriman barang. Saya rasa ini sangat luas, cukup untuk bawa bermacam jenis makhluk agar hidupnya terpelihara dan juga untuk bawa makanan mereka juga. Faktanya ada beberapa orang yang berhitung secara matematika dan mendapati bahwa bahtera ini benar-benar sangat cukup untuk menjaga berbagai macam dan jenis makhluk. Di luar bahtera ketika Nuh keluar dari bahtera. Ya, untuk mendukung pandangan Anda tentang area yang luas, ada seorang peneliti Ya, yang mengirimkan sebuah hasil survei yang mengatakan, menurut dimensi-dimensi volume bahtera ini dapat menampung domba sekitar 125.000 ekor. Seperti yang Anda katakan, yaitu sama seperti 1000 gerbong kereta barang yang dipenuhi dengan domba-domba. Ia mengatakan bahwa di atas bumi pada waktu itu ada sekitar 18.000 jenis hewan. Jika hanya diambil 2 ekor dari tiap jenis, maka totalnya ada 72.000. Jadi mereka hanya memenuhi 60% volume. Yang masuk hanya sepasang tiap jenisnya, jadi yang terisi hanya 60%. Tentunya, masih ada 40% sisa volume dan masih ada ruang untuk mereka bisa bergerak dan juga bernafas. Jadi ukuran tersebut sangat masuk akal dan bisa diterima oleh ilmu hewan atau zoologi dan asal-muasal hewan yang telah dikenal oleh para ahli, sehingga tidak ada yang bertentangan antara petak-petak dalam bahtera dan secara sains. Mari kita kembali ke gagasan yang Anda sudah mulai, yaitu kiasan dari kayu salib. Ada sebuah kiasan salib Kristus di dalam bahtera. Jika kita melihat kejadian dari air bah itu, semua mata air memancarkan airnya, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Jadi air turun dari langit dan dari bawah langit. Di manakah kita bisa temukan tentang salib Kristus? Dari air atas dan bawah langit? pada salib Kristus, adakah amarah manusia atau murka Allah? Atau keduanya? Pada faktanya, Kristus diperhadapkan dengan amarah manusia di sepanjang hidupnya. Khususnya 3 jam pertama saat ia tergantung di kayu salib. Orang-orang yang lewat, bahkan kedua penjahat yang disalibkan bersama dia,
mengejek dia. Namun sesudah itu kegelapan meliputi muka bumi. Tak seorang pun yang berbicara, tak seorang pun yang bergerak. Kita tidak mendengar apa-apa kecuali keheningan. Dan kita tak melihat apa-apa kecuali kegelapan, tak ada lagi lainnya. Jadi apa yang terjadi dalam 3 jam kegelapan itu? Itulah murka Allah. Mengapa Kristus menanggung murka Allah? Karena murka Allah yang dideklarasikan atas dosa-dosa saya dan orang-orang percaya. Ditanggungkan atas Tuhan Yesus Kristus, bagi Dia segala kemuliaan. Ia memikul dosa-dosa kita dan upah dosa yang layak kita terima. Ia memikul semuanya sebagai ganti kita, dan itulah keselamatan. Keselamatan tidak didasarkan pada pembuatan alasan, melainkan ditemukan pada pelunasan keseluruhan hutang dosa ketika ia tergantung di atas kayu salib pada saat-saat kegelapan. Dari sini kita memahami bahwa ada kemarahan dari atas dan juga ada kemarahan dari bawah. Ia berkata tentang kemarahan dari bawah, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Itu berarti mereka ingin menghina Allah namun tak mampu menjangkaunya. Dan Kristus mewakili Allah sehingga mereka mencurahkan semua kemarahan atasnya. Allah mengasihi manusia namun membenci dosa. Waktu ia melihat Kristus dengan semua dosa orang-orang percaya atasnya, ia mencurahkan segenap murkanya atas dia. Ini adalah sebuah gambaran indah tentang bahtera. Kristus ditinggikan sebanyak ia menanggung derita dan kesakitan. Benar. Inilah yang kita baca dalam Filipus pasal 2, mengosongkan dirinya sendiri. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan padanya nama atas segala nama. Dan setelah air bah kita dapati bahtera itu terkandas pada puncak tertinggi pada pegunungan. Kristus sekarang berada dalam puncak kemuliaan. Benar sekali. Kita ada di hadapan tanda yang sangat jelas dari salib Kristus. Benar, Kristus yang 6 jam tergantung di salib, benar, 3 jam dalam terang, 3 jam Benar. lainnya dalam kegelapan. benar, 3 jam terang itulah air datang dari bawah, hinaan dari manusia. Dan kemudian ada 3 jam kegelapan, yaitu di mana segenap murka Allah dicurahkan padanya. Jadi kemungkinan pada hari penciptaan ada sebuah kiasan bagi air yang dari langit atas dan air dari bawah langit. Tuhan tidak berkata bahwa ia memandang itu Benar. baik, karena hal itu adalah untuk Benar. penghukuman yang akan datang atas dunia atas Kristus. dan juga atas Kristus. Benar. Lalu, kalau kita lanjut membaca, Saudara Yosef, dikatakan dalam ayat yang ke-17, sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah atas bumi, untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang di bumi akan mati, tetapi dengan engkau aku mengadakan perjanjianku. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan mantumu. Dan dari segala yang hidup, segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya, jantan betina harus kau bawa. Lalu ia mulai menghitung jenis hewan yang akan dibawa. Saat Tuhan mengatakan, dengan engkau aku akan mengadakan perjanjian. Apa maksud dari perjanjian? Faktanya kita temukan 7 perjanjian di dalam Alkitab. Ini perjanjian kedua, sementara yang pertama adalah dengan Adam. Dan kita membaca tentang itu dalam Hosea pasal 6. Ketika ia berkata bangsa Israel sama seperti Adam melanggar perjanjian, Allah membuat sebuah perjanjian dengan Adam dan ia telah melanggarnya. Lalu ia mengulangi perjanjian itu dengan Israel, tapi mereka juga melanggarnya. Itu artinya tak ada kebaikan dalam manusia. Perjanjian kedua ada di sini. Dalam pasal 7, 8, dan 9 kita membaca bahwa Allah tidak akan membinasakan seluruh dunia lagi dengan air bah, seolah ia ingin berkata, ini pernah terjadi dan tidak akan diulangi. Dan inilah perjanjian kedua. Perjanjian ketiga adalah perjanjian Abraham, yang akan kita baca di pasalnya yang ke-15. Oke. Setelah itu, datanglah yang keempat, yaitu perjanjian Musa. Hukum Taurat. Hukum Taurat, lalu perjanjian Pinehas, kita membaca tentangnya dalam Bilangan pasal 25. Kemudian perjanjian Daud, bahwa dari keturunan-keturunan Daud akan datang dia yang duduk di tahta. Akhirnya perjanjian baru yang tentangnya kita baca dalam Yeremia pasal 31. Tepat. Itulah 7 perjanjian dalam Alkitab. Benar, kita akan kembali lagi untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada beberapa yang berkata bahwa air bah terjadi di wilayah tertentu saja. Jadi kami ingin tahu bukti-bukti yang ada secara ilmiah dan geologinya
yang membuktikan bahwa air bah bersifat global bukannya lokal. Oke, terima kasih. Saudara Yosef, pertanyaan dari Carol adalah pertanyaan yang berulang. Kami sudah mengatakan sebelumnya dalam pendahuluan kitab ini, banyak keraguan tentang kisah air bah, termasuk bahwa kisah itu diangkat dari puisi epik Gilgamesh dari Mesopotamia. Dan kami menyajikan bukti dalam pendahuluan bahwa kisah itu benar dan merupakan kisah Alkitab yang utuh serta tidak diambil dari sumber terdahulu. Silakan saksikan tayangan-tayangan kami sebelumnya di website semuakitabsuci.com. Sementara untuk klaim lain tentang air bah itu hanya terjadi secara lokal saja, bukan sebuah bencana yang global. Apa buktinya kalau itu adalah bencana global? Sebenarnya ada 4 bukti di Alkitab yang meneguhkan bahwa itu bersifat global. Pertama, waktu ia berkata, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk." Bukan mengakhiri sejumlah orang yang telah melanggar, tapi segala makhluk. Agar dapat mengakhiri hidup segala makhluk membutuhkan suatu air bah secara global. Yang kedua, kita membaca bahwa ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Adakah yang lebih jelas dari ini? Saya rasa tidak. Keempat, Allah telah berjanji bahwa ia tidak akan mendatangkan air bah lagi. Oke, Sementara ada tsunami dan sebagian bumi yang tenggelam. Yang sering terjadi itu Benar. terjadi beberapa tahun yang lalu. Sejumlah tempat tenggelam karena diterjang tsunami. Namun ia berkata ia tidak akan menenggelamkan seluruh bumi. Ini adalah bukti ketiga. Yang terakhir dalam kitab 2 Petrus pasal 3. Ia mengambil apa yang terjadi pada zaman Nuh. Ketika bumi ditenggelamkan dengan air bah, ia berkata air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup. Namun dengan firman yang sama, langit dan bumi yang sekarang ada disiapkan untuk api. benar. Pada hari penghakiman dan pembinasan mereka yang tidak saleh, ia menggunakan air bah sebagai sebuah gambaran tentang penghancuran total secara global atas seluruh bumi. Benar. Ada juga studi-studi ilmiah yang meneguhkan bahwa air bah adalah bencana global dan bukan bencana Benar. di wilayah lokal saja. Bisakah Anda menunjukkan beberapa bukti-bukti ilmiahnya kepada kami seputar bencana global ini? Silakan. Pertama, endapan yang tersebar luas di seluruh dunia. Ini sebuah fakta terkenal dalam geologi. Kedua, adanya fosil-fosil ikan yang terpelihara di dalam batu-batu karang di puncak-puncak gunung. Dari mana asal mereka? Karena bumi berbeda pada waktu. Air bah terjadi sebagai akibat dari ikan yang datang ke puncak-puncak gunung lalu terpelihara di dalam batu-batu karang. Ketiga, adanya fosil-fosil di seluruh dunia. Keempat, adanya hewan-hewan seperti gajah yang tinggal di wilayah tropis dan semua hewan tropis yang terdapat di Inggris Utara. Di Inggris yang dingin, tidak pernah ada hewan-hewan tropis sebelum air bah. Ini sebuah bukti bahwa air bah adalah sebuah bencana global dan bersejarah. Fosil-fosil secara geologis dan arkeologis meneguhkan hal tersebut. Benar. Tentang fosil-fosil ikan yang terpelihara di dalam batu-batu karang di puncak-puncak gunung dikatakan bahwa mereka menemukan ikan dalam jumlah yang besar. Betul. Yang artinya ada bencana besar yang tiba-tiba. Tepat. Jadi ikan-ikan ini terkubur di sana Mereka dan tak bisa tidak bisa melarikan melarikan diri. Betul. Ini juga memberitahu bahwa bencananya bersifat global dan meliputi ke seluruh bumi. Jadi kita memiliki bukti ilmiah dan alkitabiah, Benar. tapi manusia tak mau mendengar suara Alkitab ataupun suara ilmiah. Itu tersembunyi dari mereka karena kemauan mereka sendiri. Itulah yang Rasul Paulus katakan. Benar. Saya ingin berhenti di ayatnya yang ke-21. Bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu untuk menjadi makanan bagimu dan juga bagi mereka. Ayat 22. Sangat kuat berbunyi. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Tolong jelaskan tentang ketaatan Nuh. Sesungguhnya tak ada keselamatan tanpa ketaatan. Iman dikaitkan dengan ketaatan. Contohnya dalam Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat. Taat ketika ia dipanggil. Saat Anda baca dalam Roma 1 untuk menghasilkan ketaatan karena iman, dan dalam Roma 16 untuk menghasilkan ketaatan karena iman. Juga dalam 1 Petrus pasal yang ke-1, ia berbicara tentang mereka yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kita simpulkan bahwa ketaatan itu bersifat mendasar. Kita bisa melihatnya dari dua sudut pandang. Kita dapat menganggap Nuh sebagai
Gambaran Kristus telah taat dan apakah Kristus taat? Ya, ia merendahkan dirinya dengan menjadi taat Sampai mati. sampai mati. Tapi dikatakan bahwa ia menjadi keselamatan bagi mereka semua yang taat kepadanya, Mereka yang- taat pada Kristus, sumber keselamatan kekal. Saya dapat melihat Nuh sebagai gambaran dari orang yang diselamatkan dan juga juru selamat. Juru selamat taat karena ia berkata dalam Yohanes 4 ayat 34, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Dalam Yohanes 17 ayat 4, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan padaku untuk melakukannya." Di atas salib ia berkata, sudah selesai, pekerjaan sudah selesaikan. Juga agar kita dapat diselamatkan, kita harus mentaati Kristus atau tidak ada keselamatan. Dari sudut pandang ini, Nuh adalah gambaran dari orang yang diselamatkan sekaligus juru selamat. Terima kasih Saudara Yosef. Kita akan dengarkan komentar dari para hadirin di studio. Apa yang Anda pelajari hari ini? Untuk dapat diselamatkan dari hukuman, cuma ada satu cara dan metode, yaitu Batra. Ada tertulis sekarang tidak ada penghukuman. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus, siapa yang dirujuk oleh Benar. Batra? Kita melihat bahwa walau Allah telah menentukan penghukuman atas bumi karena bumi dipenuhi dengan kejahatan, Ia sediakan cara untuk menyelamatkan, yaitu lewat bahtera yang menggambarkan salib. Kita melihat bahwa atribut-atribut Allah tidak saling berlawanan, sebaliknya kasih yang teguh dan kesetiaan bertemu. Dalam setiap halaman Alkitab kita menemukan pribadi Kristus. Bahtera adalah sebuah gambaran indah dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Karena bahtera dibuat dari kayu, yaitu pohon yang dipotong, dan Kristus diputus dari negeri orang-orang hidup. Baik, terima kasih Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Anda, Tuhan Saudara Yosef. memberkatimu. Pemirsa yang terkasih, Allah adalah Tuhan yang adil dan kudus. Ia mendatangkan penghukuman kepada dunia, tetapi belas kasihan-Nya mempersiapkan cara penyelamatan, yaitu dengan menggunakan bahtera. Dan Allah menggenapi peringatannya, baik dalam penghukuman yang akan datang lewat air bah yang menutupi seluruh bumi, atau keselamatan bagi sekelompok orang yang bersedia masuk bahtera. Anda perlu tahu bahwa Allah adalah adil dan kudus. Ia memiliki penghakiman atas dosa, namun menyiapkan cara penyelamatan, yaitu salib Kristus. Karena Kristus, diberkatilah Dia adalah bahtera, yang atasnya air hujan turun, yang dari bawah naik, murka Allah, juga kekejaman manusia, menimpa Kristus di atas salib. Hukuman atas Kristus adalah sebagai ganti, hukuman buat kita. Anda dapat berlindung di dalam Yesus Kristus. Anda dapat katakan, "Engkau adalah bahtera yang memberi keselamatan bagiku." Anda dapat menyambut karya penebusan Kristus bagi dirimu sendiri. Tidak ada kesempatan meluputkan diri dari penghukuman Tuhan yang akan datang atas dunia, kecuali berlindung dalam salib Kristus dan karya penebusannya. Seperti Allah telah memperingatkan dunia purba lalu menggenapinya, Allah juga telah berkata bahwa akan ada penghukuman yang akan datang atas dunia. Akan ada murka atas dunia. Dan tidak ada cara untuk bersembunyi dari murka ini, kecuali berlindung dalam karya penebusan Kristus di kayu salib. Saya memohon Anda, para pemirsa terkasih, untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Kristuslah bahtera penyelamat, tempat keadilan dan belas kasihan. Sampai bertemu kembali dalam episode berikutnya, Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung, ubah dan bebaskan aku.